banjir. Ketika bencana itu terjadi di Jakarta saat ini, saya langsung teringat akan seseorang, Anies Baswedan. Ya, itu dia orangnya. Sebenarnya ini bukan hanya Jakarta, tapi daerah lain juga seperti Medan, Kalimantan Selatan, Malang, dan daerah-daerah lainnya yang pernah mengalami bencana banjir. Entah kenapa, rasa geram bercampur kesal berkecamuk di hati. Melihat pemimpin seperti Anies Baswedan dan pemimpin daerah lainnya yang seakan-akan tidak bisa kerja karena banjir masih saja menyusahkan warga setiap tahunnya. Dalam hati saya hanya berpikir, sungguh mereka ini pemimpin yang tega dan tidak punya hati. Tega menyaksikan penderitaan warganya yang kebanjiran ketika musim hujan tiba. Capek, kurang tidur, kelaparan, basah, kotor, bau, ketakutan, dan berbagai kesusahan lainnya, terutama bagi mereka yang sedang sakit, para ibu hamil, bayi, dan balita. Para pemimpin ini sepertinya tidak pernah memikirkan itu. Sementara mereka dan keluarganya dapat berdiam tinggal di rumah dengan nyaman tanpa kebanjiran. Ini semua menambah rasa kesal saya terhadap Anies Baswedan dan pemimpin daerah lainnya yang tidak bisa mengakhiri penderitaan banjir yang menyengsarakan ini. Ketika banjir melanda, paling sesekali mereka datang ke lokasi banjir dengan diliput oleh berbagai media. Mereka memberikan kata-kata manis yang tidak berguna dan bodoh tentang kenapa banjir terjadi, apa yang sudah dilakukan, bantuan apa yang sudah diberikan, dan lain sebagainya. Semua untuk menunjukkan seakan-akan mereka peduli, prihatin, empati, dan mengasihi warga yang terkena banjir, sekalian juga menunjukkan kalau mereka adalah pahlawan yang sudah dan sedang bekerja keras untuk mengatasi banjir. Padahal kenyataannya nonsens. Mereka tidak peduli dan tidak melakukan apa-apa. Mereka juga tidak pernah menghitung berapa kerugian warga yang sudah mereka timbulkan akibat banjir. Rumah, perabotan, alat-alat elektronik, kendaraan yang rusak dan harus diperbaiki, barang-barang berharga yang hilang, tempat usaha yang tidak bisa dibuka karena banjir, gaji yang harus dipotong karena tidak masuk bekerja, dan kerugian-kerugian lainnya hingga timbulnya korban jiwa. Kembali dalam hati saya berpikir, sungguh mereka ini pemimpin yang tega dan tidak punya hati. Ini semua menambah rasa kesal saya terhadap Anies Baswedan dan pemimpin daerah lainnya yang tidak bisa menangani banjir dengan baik. Banjir seharusnya diantisipasi dan dicegah sebelum terjadi, bukan malah sebaliknya ditangani ketika sudah terjadi. Karena kalau sudah terjadi, akan ada banyak korban harta benda, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah banjir? Ini semua sebenarnya kembali kepada pemerintah daerah selaku pemangku dan pengambil kebijakan. Mereka punya semua sumber daya yang dibutuhkan, mulai dari dana, fasilitas, infrastruktur, tenaga ahli, dan segala hal untuk mengatasi banjir. Pemimpin daerah harus mengupayakan segala daya dan upaya agar banjir tidak terjadi. Itu tanggung jawab mereka. Jadi kalau sampai banjir terjadi dan terjadi lagi, bahkan dalam skala yang masif, maka yang patut dipersalahkan pertama sekali adalah pemimpin daerahnya. Ini artinya mereka tidak bekerja, atau mengerjakan sesuatu yang tidak penting, atau mungkin memang tidak bisa kerja. Atau juga mereka kesulitan untuk merealisasikan ide-ide luar biasa sewaktu kampanye dulu, seperti ide yang ini. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Banjir terjadi bukan karena cuaca yang ekstrim atau curah hujan yang tinggi. Karena cuaca yang ekstrim dan curah hujan tinggi juga dialami di negara-negara lain seperti Jepang, Inggris, Malaysia, dan banyak negara. Tapi di negara itu, bencana banjir hampir tidak pernah terdengar. Singkatnya, banjir terjadi hanya karena itu tadi. Pemimpinnya tidak bisa kerja dengan baik. Itu saja. Kalau memang tidak mau disalahkan, jangan mau menerima jabatan dan jadi pemimpin. Karena seorang pemimpin tanggung jawabnya berat. Seseorang yang menerima jabatan sebagai pemimpin karena yakin dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak malah menyusahkan rakyat dengan bencana-bencana seperti banjir. Itu sebabnya Menteri Perekonomian Taiwan, Lee Chih-kung, mengundurkan diri tanggal 16 Agustus 2017 ketika terjadi pemadaman listrik massal selama 5 jam di Taipei. Karena dia menganggap tidak becus dalam memimpin. Itu sebabnya juga Perdana Menteri Jepang Naoto Kan mengundurkan diri tahun 2011 karena merasa gagal sebagai pemimpin untuk memulihkan Jepang setelah dihantam tsunami. Itu sebabnya
Misalnya Estelle Morris, pejabat Secretary of State for Education and Skills di Inggris, mundur tahun 2020 karena dia merasa sebagai pemimpin gagal mencapai target. Itu sebabnya Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Hong-won, mundur karena pada masa kepemimpinannya terjadi insiden tenggelamnya kapal feri Sewol. Dan masih banyak lagi pejabat negara yang mundur karena merasa bersalah tidak bekerja dengan baik. Tapi semua orang tahu bagaimana kualitas pejabat di negeri ini. Hampir semua pejabat sudah putus urat malunya. Jangankan mundur dari jabatan, merasa bersalah atas timbulnya korban harta, benda, dan nyawa akibat banjir pun kelihatan mustahil bagi mereka. Sekali lagi, jadi pemimpin itu tidak gampang. Namun jangan lupa, kita bisa memilih pemimpin dengan baik. Tugas kita sebagai warga untuk memilih pemimpin yang benar-benar mau berkorban untuk rakyat jika nanti saatnya tiba. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi kepada kita dalam memilih pemimpin yang tepat jika saat pemilu tiba.